Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan hari ini selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau 1 Syawal tahun 2021, Kamis 13 Mei 2021. Mudah-mudahan hari raya hari ini kita menuju kemenangan, yaitu kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Nah, hari ini teman-teman saya akan sholat di Masjid Nurul Hidayah di dekat tempat tinggal saya. Kita akan menuju ke lokasi masjid. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap semua. Saya sudah rapi, sudah bawa sajadah untuk menuju ke masjid untuk sholat Id. Baiklah, kita akan menuju ke lokasi masjidnya. Ikuti terus video saya, konten saya, sampai ketemu di lokasi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk menjalankan salat sunnah Idul Fitri secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah salat Id rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat Id, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama, bagi jamaah yang membawa handphone dimohon untuk dimatikan atau disetting ke nada getar, dan yang membawa anak kecil mohon duduknya berdampingan dengan orang tuanya demi ketenangan salat berjamaah kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kemudian laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Pemasukan Ramadan ke-30 sebesar Rp3.004.000. Saldo Ramadan dari awal Ramadan hingga malam ke-29 sebesar Rp29.858.000. Kemudian pengeluaran insentif rutin sebesar Rp200.000, insentif mubalaghah sebesar Rp5.000.000, insentif MC 5 orang sebesar Rp2.500.000. Pengeluaran untuk pembelian pintu sebesar Rp5.000.000, kemudian jendela 2 juta, kuseng pintu sebesar 1 juta, dan kuseng jendela sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada pun sumbangan dari Pak Abdullah Kaitor sebesar 2 juta rupiah, sumbangan dari UPZ Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp500.000, kemudian sumbangan untuk almarhum Haji Abdul Ghaffar dan almarhumah Hajjah Lutfiah sebesar 1 juta rupiah. Oleh karena itu, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum Haji Abdul Ghaffar dan Hajjah Lutfiah. Al-Fatihah. Jadi saldo akhir hingga hari ini sebesar Rp19.662.000. Kemudian yang bertugas pada hari ini khatib yaitu Ustadz Ismail Yunus SAG, Imam Salat Id Ustadz Anas SPDI, pemandu Salat Id Ustadz Anas SPDI. Kemudian rekapitulasi zakat fitrah unit penerimaan zakat Masjid Nurul Hidayah. Zakat fitrah sebesar Rp30.610.000, zakat mal sebesar Rp11.985.000, zakat fidyah sebesar Rp3.060.000, infak dan sedekah sebesar Rp8.900.000, beras seberat 184 kg. Semuanya totalnya Rp55.555.000. Kemudian dibagi lagi untuk masjid sebesar Rp500.000 dan untuk basnas sebesar Rp795.000. Kemudian jumlah muzaki sebesar 923 jiwa, jumlah mustahik sebesar 124 jiwa. Demikian pengumuman yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan segera dipandu untuk salat Id, dan insya Allah yang akan memandu adalah Ustadz Anas SPDI. Kepada Ustadz dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini
Allah masih berikan kita umur panjang, nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Sidang jemaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kembali, mungkin kita pada sudah tahu semua. Jadi saya mengingatkan kembali di mana tata cara salat Id yang berbeda dengan salat sunat lainnya adalah takbirnya, ya. Di mana takbir pertama kita takbiratul ihram, setelah itu kita baca doa iftitah. Setelah doa iftitah baru kita takbir. Jangan dulu baca tasbih, ya. Setelah iftitah takbir dan diselingi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak, takbirnya sebanyak 7 kali, ya. Pada takbir yang ke-7 tidak usah lagi baca tasbih, ya. Langsung kita baca Al-Fatihah, ya. Jadi 8 takbir dengan takbiratul ihram, ya. Di takbiratul ihram tidak dihitung, yang dihitung adalah setelah doa iftitah 7 kali diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya setelah rakaat kedua takbiratul intiqal, bangkit dari sujud, itu belum dihitung, ya. Tegak lurus berdirinya baru kita takbir, ya. Jangan dulu tasbih, takbir dulu baru tasbih sebanyak, ya, takbirnya sebanyak 5 kali dan diselingi oleh tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kelima tidak usah lagi baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, langsung baca Fatihah. Oke, mungkin sudah dipahami, ya, sekedar mengingatkan kembali. Oleh karena itu, ya, kita akan memulai salat Id. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore seiring terbitnya 1 Syawal. Maka berpisah kita dengan Ramadan, berpisah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan puasa yang di dalamnya menutupi salah dan dosa kita. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah tahun depan. Betapa banyak orang-orang kita yang kita kasihi dan kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat, dan para tetangga. Mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, tetapi kini mereka telah tiada bersama-sama dengan kita lagi. Mereka telah berada di alam barzakh, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimahumullah, mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Orang yang bersyukur sesungguhnya yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Luqman ayat 31. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya kepada kita semua, sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran, "La in syakartum la zidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pastilah kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa kita bersalawat hari ini sekalian? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kerabat dan para sahabat. Akan tetapi akan ada suatu masa nanti, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, manusia lari dari ibu bapaknya, manusia lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Dijelaskan, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, langkah kaki, hayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan gerak hati.
Kalau tidak ada yang dapat menolong, maka pada saat tidak ada yang bisa membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita memperbanyak salawat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya. Manusia dianggap mulia bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk rupanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Dan janji Allah hadirin sekalian bagi orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang bertakwa kepadanya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat menghadap kepada Tuhannya dia akan diberikan surga. Ada dua surga hadirin sekalian. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan surga dunia dan mendapatkan surga akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan yang telah Ia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran disebutkan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk para orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan menumpuk amal semata, akan tetapi bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita akan istiqomah hingga kematian menjemput. Dan di antara hadirin sekalian, amal-amal yang mesti kita lestarikan setelah bulan suci Ramadan, yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan kita sangat takut kepada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Krisis kita saat ini hadirin sekalian adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Andai seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mengkhianati suaminya. Dan jika seorang anak takut kepada Allah hadirin sekalian, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat melawan pemimpin. Dan andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Dan rasa takut itulah yang menghalangi orang dari perbuatan membunuh,
sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, kata Habil, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Rasa takut itu pula hadirin sekalian yang menghalangi orang dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus dan berkedudukan yang tinggi, tetapi yang diajak itu menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu pula hadirin sekalian yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu, sebagaimana disampaikan Allah di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat kembalinya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua hadirin sekalian, amalan-amalan yang harus kita lestarikan setelah berlalunya bulan suci Ramadan adalah berbagi kepada sesama manusia. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini banyak orang tidak memperdulikan saudaranya. Keimanan seseorang diukur dari sikap empatinya kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman, kata Rasulullah, hingga kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau berbagi, maka diragukan keimanannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bukan orang yang beriman di antara kamu sekalian orang yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya di sampingnya dalam keadaan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Poin yang ketiga, amalan-amalan yang kita harus lestarikan setelah berlalunya Ramadan adalah qiyamul lail. Bangun malam amat sangat sulit, tapi selama Ramadan ini kita bangun malam bukan hanya untuk makan sahur, tapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surah Al-Isra ayat 17. Surga dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang miskin, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika kebanyakan orang dalam keadaan tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah itu rahimakumullah. Poin yang keempat, amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita harus lestarikan hadirin sekalian setelah berlalunya Ramadan adalah qiraatul Quran. Kita hatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat saat anak, di saat harta tidak lagi berguna, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kelima hadirin sekalian, yang terakhir, ibadah-ibadah yang kita harus lestarikan adalah menyambung silaturahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, kita bertemu dengan teman dan sahabat selama Ramadan dalam tarawih dan tadarus. Hubungan baik dengan keluarga kita lanjutkan dalam silaturahim. Hubungan baik dengan sahabat kita lanjutkan dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang ingin didapatkan rezekinya, kata Rasulullah, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hubungan yang baik kepada sesama akan kita diampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Dua orang muslim yang bertemu, dua orang muslim bersalaman, Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mengawali ibadah itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah di dalam ibadah. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, haddatsani, beritakanlah kepada aku wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan supaya aku bisa teguh?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, dan setelah itu engkau beristiqamahlah." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka ketika di akhir hayatnya, di akhir ketika dia sekarat, maka malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, "Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jamaah rahimahullah, semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan kebaikan untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan pada Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih,
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul ihsana wa itaa'il qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru fadlatikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu ala 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 Ustaz Jangan ring. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah hari Lebaran telah selesai, sholat Id sudah selesai.